pikiran. Jadi pemurnian pikiran itu harus menjadi hal yang utama dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki perasaan yang baik dan halus serta yang mendalam. Jadi mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, ya, perasaan yang baik dan halus. Kalau yang pertama tadi adalah pemurnian pikiran. Ya. Bagaimana supaya pikiran kita murni, pikiran kita suci, ya, sehingga akan menjadikan diri kita bersih. Ya. Dan yang kedua adalah perasaan yang baik. Dia harus mempunyai perasaan. Seperti jadi kan perasaan ini sangat erat kaitannya dengan hati. Ya. Jadi perasaan. Nah ini yang maksudnya kita harus berprasangka yang baik, ya, terhadap Allah Ta'ala dan kepada siapapun. Jadi bukan kita punya perasaan yang jelek atau yang buruk atau suuzon, ya. Tapi yang harus diutamakan adalah husnuzon, yaitu prasangka yang baik atau perasaan yang baik. Hal itu harus perasaan yang tetap terus-menerus, ya. Jadi bukan sesaat saja perasaan yang baik itu, tapi harus terus-menerus atau berkesinambungan atau dawam. Maksudnya bukan hanya sebagai perasaan yang sementara, ya, sebagai hasil dari pemurnian hati yang sementara waktu saja. Jadi bukan untuk sementara atau sesaat, ya. Itu artinya pendirian dan perasaan takwa yang mendalam dan kuat akan bertahan, ya, yang lahir dari sebuah hati yang benar-benar telah dibersihkan secara sempurna. Nah, jadi perasaan takwa itu, ya, akan akan tetap bertahan, ya, di dalam diri kita itu, dan akan lahir sebuah hati yang benar-benar bersih itu secara sempurna. Jadi bukan untuk sesaat, tapi untuk seterusnya. Nah, kemudian adapun pemikiran-pemikiran yang murni secara terus-menerus dan kuat bertahan, ya, dilahirkan dari pemikiran atau akal yang telah dibersihkan. Jadi pemikiran yang murni pun, ya, yang secara terus-menerus itu akan terus dilahirkan. Dan itu adalah buah dari pemikiran atau akal yang telah dibersihkan secara sempurna tadi. Ya, sehingga dia akan muncul, ya, pikiran dan perasaan yang baik, ya. Bukan atau pikiran atau perasaan yang buruk. Nah, kemudian sini beliau mengutip dari kosakata bahasa Arab, ya, bahwa kondisi yang demikian itu dinamakan dengan at-tanwir. Jadi tanwir itu di mana kondisi ketika cahaya, ya, atau nur itu tercipta di dalam diri manusia yang selalu menciptakan pemikiran yang benar di dalam dirinya. Jadi tanwir itu adalah ketika nur, ya, tercipta dalam diri kita sehingga akan menciptakan pemikiran yang benar. Jadi nur itu memang nur dari Allah Ta'ala, cahaya dari Allah Ta'ala, ya, sehingga pemikirannya akan benar dan idenya pun akan benar, sehingga akan mempengaruhi perasaan, sehingga dia tidak akan suuzon, ya, kepada Allah Ta'ala dan kepada sesamanya. Nah, kemudian tanwir juga artinya bukanlah dengan usaha sungguh-sungguh, ya, semata menghasilkan pemikiran-pemikiran yang suci dan pantas, melainkan itu sebuah pengembangan atau bakat, ya, pengembangan bakat karunia yang tercipta tatkala seseorang itu
senantiasa melahirkan pemikiran-pemikiran yang suci dan pantas. Ya. Mau masuk jam berapa? Dia akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang suci dan pantas atau layak. Ya. Dan ketika pemikiran-pemikiran yang salah atau tidak benar tidak pernah dia munculkan. Jadi orang-orang yang mendapatkan pengembangan bakat tadi atau mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, ya, dia akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang pantas dan layak, dan pikiran-pikiran yang salah atau tidak benar itu, ya, mereka tekan, ya, tidak dimunculkan. Itu merupakan dampak dari aksiomatis atau jelas kebenarannya bahwa kondisi ini tidak dihasilkan kecuali dengan usaha keras secara terus-menerus dan juga dengan karunia Allah Ta'ala. Nah, jadi kondisi yang demikian besarnya tadi itu, ya, bisa akan tetap bertahan, ya, di dalam diri kita, ya, kalau usaha dari kita itu terus-menerus, ya, dawam seperti di awal tadi disampaikan. Jadi bukan yang sifatnya sementara atau sesaat, ya, perasaan baik itu, tapi harus dijaga dan harus dilestarikan. Maka di sini hal itu tidak akan bisa diperoleh, ya, kalau, ya, tidak dengan usaha keras dan karunia Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya di sini beliau menjelaskan atau Huzur menjelaskan dari Masih Maud, ya, bahwa Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahasan ini dengan merujuk dari Hazrat Masih Maud Wassalam. Ya. Nah, dia ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, atau diskusi yang Masih Maud Wassalam lakukan dengan para sahabat. Dan sini Hazrat Muslim Maud menyatakan bahwa saya telah mendengarkan beliau alaihissalam di banyak kesempatan saat beliau alaihissalam ditanyai mengenai hal-hal yang menyangkut keputusan-keputusan fikih atau hukum-hukum Islam. Dan beliau hafal sekali siapa orangnya yang sangat paham dan mengerti hal itu, serta sibuk berkecimpung dalam bidang tersebut. Maka beliau alaihissalam bersabda, silakan datang pada Maulwi Nuruddin atau Maulwi Abdul Karim atau Maulwi Muhammad Ahsan atau salah seorang dari Maulwi lainnya. Jadi dalam memutuskan suatu perkara, ya, beliau mempersilahkan, ya, maksudnya bukan dari beliau sendiri, tapi dari ulama-ulama jemaat pada saat itu. Namun ada waktu-waktu tertentu lainnya yang mana Hazrat Masih Wasallam berpandangan bahwa perkara yang ditanyakan mengharuskan adanya peran yang harus diberikan oleh seorang makmur, yaitu orang yang dikirim oleh Allah Ta'ala yang memberikan bimbingan kepada dunia dalam hal itu. Oleh karena itu, beliau sendirilah yang akan menjelaskan mengenai masalah tersebut. Tetapi pada waktu-waktu yang lain, ya, ketika tema yang ditanyakan tidak berkaitan dengan peristilahan baru, beliau akan bersabda, tanyalah kepada Tuan Maulwi Fulan. Bahkan pada majelis-majelis yang beliau hadiri, beliau akan menunjuk perkara yang berhubungan dengan hukum Islam tersebut kepada ulama-ulama lain yang hadir. Nah, jadi beliau dalam memutuskan perkara atau jika ada yang bertanya kepada beliau, ya, tidak serta-merta beliau sendiri yang menjawab, ya, tapi beliau meminta pendapat juga kepada orang-orang yang hadir pada majelis-majelis itu. Maka di sini beliau menyampaikan beliau akan menunjuk perkara yang berhubungan dengan hukum Islam itu kepada ulama-ulama lain yang hadir. Ya, seperti hanya yang disampaikan oleh Rasulullah kan pada saat pertemuan-pertemuan dengan para sahabat atau orang-orang yang bertanya kepada beliau, dan beliau
tidak serta-merta memutuskan itu dengan apa yang beliau sampaikan, tetapi beliau meminta juga pendapat kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, selanjutnya beliau menyampaikan, tapi ya meski beliau SAW telah menunjuk ke ulama tertentu untuk menjawabnya pada waktu-waktu tertentu dalam banyak kesempatan, ya, beliau juga akan berkata, naluri alami saya mengatakan kepada saya perkara ini seharusnya begini dan begitu. Dan beliau akan berkata, saya mempunyai pengalaman-pengalaman di mana meskipun terkadang saya tidak memiliki pengetahuan mengenai sebuah perkara tertentu, namun saya secara naluriah memberikan jawabannya. Memberikan jawabannya. Memberikan jawabannya yang mana kemudian terbukti benar menurut hadis dan sunnah. Jadi beliau secara naluri memang akan memberikan jawaban, ya, yang nanti akan terbukti dari beberapa hadis dan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan lebih jauh mengenai apa yang disebut dengan tanwir tadi. Ya. Nah, di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, apa yang disebut dengan tanwir, ya, adalah pikiran apapun yang benar dan pantas yang ada pada benak seorang manusia. Jadi tanwir itu pikiran yang benar dan pantas, ya, yang ada dalam dalam benak manusia. Jadi kalau pikiran yang tidak baik atau pikiran yang buruk, ya, maka itu tidak disebut dengan tanwir. Jadi tanwir itu hanya pikiran yang benar. Sebagaimana menjadi maksud seorang perihal kondisi kesehatannya yang baik dengan berkata, ya, sesungguhnya saya dalam kondisi baik-baik saja. Ya. Maka ini pun suatu jenis dari memiliki kesehatan yang baik, dan jenis lainnya ialah tatkala seseorang tetap terus memiliki kesehatan yang baik. Jadi tanwir itu bisa dimisalkan oleh beliau di sini, akan ada yang menanyakan, ya, kepada kita, menanyakan bagaimana kondisi Bapak. Ya, alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja, atau kondisi saya dalam keadaan sehat. Ya. Itu bisa jadi dalam dua hal. Ya. Hal yang pertama, ya, memang pada saat itu mereka atau dia sedang dalam kondisi yang sehat atau dalam kondisi yang baik. Dan jenis yang lainnya, yaitu dia akan tetap terus, ya, menjaga, ya, supaya dia tetap dalam keadaan yang baik atau kesehatan yang baik juga. Itu disebut dengan tanwir. Ya. Jadi bukan hanya saat itu saja dia baik atau sehat, ya, tapi juga dia akan berusaha supaya kondisinya akan tetap sehat dan baik. Nah, atas hal itu tanwir adalah kepatutan atau kesehatan pikiran, ya, dan pandangan yang sebagai hasilnya kemudian ialah terciptanya pemikiran dan juga pandangan-pandangan sebagai hasil refleksinya selanjutnya juga benar dan pantas. Nah, jadi tanwir itu adalah kepatutan, ya, atau kepantasan atau kesehatan pikiran. Nah, jadi kesehatan pikiran itu disebut dengan tanwir, ya, atau pandangan yang baik, ya, tentang sesuatu. Nah, sehingga sebagai hasilnya juga, ya, akan menjadi yang baik dan pantas, benar dan pantas. Nah, kemudian sini beliau juga menyampaikan bahwa tanwir itu dalam pemikiran adalah penting, ya, bagi pengembangan rohani. Nah, jadi tanwir itu sesuatu yang penting, ya, dalam perkembangan kerohanian. Ya, karena akan punya pemikiran yang baik, kan, pemikiran yang baik, perasaan yang baik, tentunya kerohaniannya pun akan baik. Tapi kalau pemikirannya itu tidak baik atau perasaannya juga buruk terus, ya,
ya, maka kerohaniannya pun bisa dipastikan tidak akan baik. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa eh, demikian pula keberadaan ketakwaan dan kesucian guna kemajuan rohani. Ya, di antara takwa dan kerohanian itu pun sangat erat ya dengan kesucian tadi. Nah, di sini beliau tanwir itu berhubungan dengan pikiran, sedangkan takwa berhubungan dengan kolbun atau hati. Ya. Nah, jadi pikiran atau hati. Jadi kalau pikiran itu kan adanya di dalam kepala. Ya. Nah, kalau hati di dalam dada. Ya, maka ini ada hubungan ya tanwir dengan pikiran dan takwa itu adanya dalam hati kita. Ya. Bagaimana perasaan. Jadi takwa itu berhubungan dengan perasaan atau dengan hati kita. Nah, ini suatu hal yang berbeda ya. Nah, di sini beliau menjelaskan orang-orang terkadang menganggap ya hasanah atau kebaikan dan takwa adalah satu hal yang sama. Jadi kebaikan dan takwa itu sama menurut sebagian orang. Tetapi pada hakikatnya kebaikan adalah apa saja perbuatan baik atau niat baik yang telah kita lakukan. Jadi kebaikan itu apa saja perbuatan atau niat yang sudah kita lakukan. Itu kebaikan. Sedangkan takwa ya berarti setiap hal pemikiran-pemikiran yang lahir dalam diri manusia yang berasal dari perasaan-perasaan yang baik. Jadi takwa itu buah ya daripada pemikiran yang baik tadi, sehingga dia akan muncul ya perasaan yang baik. Ya kalau pemikirannya buruk ya sudah otomatis kan perasaannya pun akan buruk. Pandangannya pun tidak akan baik. Maka sangat erat hubungannya di sini antara pikiran dengan hati kita. Nah, selanjutnya setelah sebagaimana telah saya sebut tadi, ya pemikiran, perenungan, dan yang berkaitan dengan pikiran dan akal adalah tanwir. Jadi tanwir itu pemikiran, perenungan, pokoknya yang berkaitan dengan akal, ya dengan pikiran, itu adalah tanwir. Sedangkan takwa adalah ketika perasaan sudah mantap ya dalam kesalehan dan kebaikan, dan hal ini berkaitan dengan kolbun atau hati. Jadi seseorang akan terlindungi dari serangan keburukan ketika ia meraih tanwir atau pencerahan dalam pemikiran dan ketakwaan dalam hatinya. Jadi seseorang itu akan terlindungi dari serangan keburukan. Ya. Kalau ya dia sudah meraih atau sudah dalam taraf tanwir tadi, sehingga keburukan-keburukan itu bisa dia tekan, ya bisa dia putuskan, sehingga yang akan muncul adalah pemikiran atau perasaan yang baik ya, di dalam hatinya. Nah, ini dikutip dari Al-Fazl tanggal 9 bulan 3 1938 halaman 2 jilid 2655. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Selanjutnya seorang menjadi terlindungi ya di bawah karunia ilahi. Nah, di sini seseorang itu memang ya bisa terlindungi dari serangan keburukan tadi itu ya berkat karunia Allah Ta'ala. Ya, tapi harus ada usaha juga dari kita ya sebagai manusia seperti tadi kan antara pikiran kita dengan hati kita harus seimbang, harus sama-sama bersih ya. Sehingga serangan keburukan itu akan terkalahkan dengan sendirinya.
akan terkalahkan dengan sendirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bahwa Hazrat Masih Maud mengirim para penanya kepada para ulama ya jemaat supaya menanyakan permasalahan-permasalahan biasa. Meski demikian ada kalanya beliau mengoreksi para ulama tersebut dalam beberapa perkara kecil, misalnya mengqashar sholat ketika bepergian. Nah ini beliau sudah mulai kepada masalah sholat di sini ya, mengqashar sholat ketika bepergian. Nah sini beliau ada Masih Maud bersabda ya, jadi mazhab ya, atau keyakinan saya adalah manusia seharusnya tidak menempatkan diri mereka sendiri ke dalam kesulitan-kesulitan. Nah, jadi mazhab Masih Maud atau keyakinan Masih Maud ya, supaya manusia itu tidak menempatkan diri mereka dalam kesulitan. Karena kan agama itu mudah. Ya. Nah, tapi jangan juga dipermudah. Kan. Jadi agama itu bukan sulit, tapi juga mudah. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Ya. Seperti yang dalam sholat saja kan, itu banyak kemudahan. Ya. Kalau kita tidak kuat berdiri kan boleh dengan duduk, tidak bisa duduk juga dengan berbaring. Dan kayak puasa juga kalau kita tidak mampu atau sakit, boleh diganti dengan hari-hari yang lainnya. Jadi tidak mesti harus sempurna, ya. Disesuaikan dengan kondisinya. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia tidak mampu, ya, maka tidak menjadi dosa, walaupun itu wajib. Ya. Salah satu contohnya kan haji. Ya. Haji itu kan wajib, itu merupakan rukun Islam. Ya. Tapi kalau tidak mampu, ya tidak menjadikan kewajiban. Tapi kalau dia mampu, kemudian dia tidak melakukan, ya maka itu menjadi dosa untuk dia kan itu. Kalau dia mampu ya dalam harta bisa dibilang cukup lah. Nah, tetapi dia tidak melakukan ya atau tidak melaksanakan haji, maka itu menjadi dosa. Tapi kalau dia tidak memang benar-benar tidak mampu ya hanya untuk kehidupannya sendiri saja kan itu, maka itu tidak menjadi kewajiban. Ya. Kalaupun tidak dilaksanakan, tidak menjadi dosa bagi dirinya. Maka di sini beliau menyampaikan bahwa manusia itu seharusnya tidak menempatkan diri mereka sendiri itu dalam kesulitan-kesulitan. Jadi sesuaikan dengan keadaan. Dan hendaklah mereka melakukan safar ya atau perjalanan ya yang dalam urf atau kebiasaan yang berlaku terhitung safar. Ya, jadi safar itu seperti apa? Dan di sini beliau menyampaikan bahwa keadaan bepergian bisa saja terjadi ya ketika seseorang hanya pergi sejauh 2 atau 3 farsah atau beberapa mil saja atau jarak dekat. Ya, bepergian itu tidak harus jauh, gitu. Hanya beberapa mil saja bisa dihitung perjalanan. Maka di sini beliau mengutip suatu hadis, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Ya, niatnya apa? Kalau niatnya perjalanan ya berarti perjalanan. Kalau niatnya bukan perjalanan ya berarti bukan perjalanan, walaupun jauh kan itu. Temponya sudah profesi ya sebagai sopir, itu bukan perjalanan tapi sebagai profesi kan itu. Nah, di sini beliau selanjutnya terkadang ya seseorang pergi keluar bersama teman-temannya sejauh 2 atau 3 mil dan tidak berpikiran itu sedang bepergian. Namun, ketika seseorang keluar ya dengan membawa satu tas dan berniat safar, maka hal itu dikatakan sebagai safar. Jadi kalau kita sudah persiapan ini, ya keluar dari rumah kita, ya, maka itu disebut dengan safar, ya, walaupun jarak dekat, ya.
Kayak kita dari sini dari Tangerang Selatan mau ke Jakarta, itu kita perlu persiapan, ya, membawa tas, ya kan, membawa bekal atau baju salin dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari dikategorikan safar. Ya. Jadi syariat bukan berdasarkan atas kesukaran-kesukaran. Ya. Seseorang yang memandang dirinya sedang bersafar, menurut kebiasaan yang berlaku, maka ia terhitung sedang menjadi musafir. Ya. Jadi syariat itu bukan berdasarkan atas kesukaran. Atau dalam surah An-Nisa tadi juga bahwa syariat itu bukan kutukan, ya, tapi menjadi rahmat, ya. Karena manusia itu pada intinya mereka lemah, ya, maka diberikanlah syariat, diberikan aturan, ya, supaya dia tidak menjadi seorang yang lemah. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa syariat itu bukan berdasarkan atas kesukaran-kesukaran. Jadi seseorang yang memandang dirinya sedang bersafar, ya, menurut kebiasaan yang berlaku, maka ia terhitung sedang menjadi musafir. Jadi tadi sudah membawa perbekalan, ya, atau membawa tas, ya, untuk keluar. Pulang pergi, perjalanannya pulang pergi atau PP, ya. Dan di sini beliau sholat itu tidak dikosor. Nah, sehingga di sini pertanyaan itu timbul, ya, dari beberapa orang sahabat, ya, mengapa sholat tidak dipendekkan atau tidak dikosor? Sedangkan perjalanan meresmikan masjid, jujur, ya, ini kan masih tergolong, ya, dekat lah, kayak kita ke Jakarta, ya kan. Ya, kalau kita PP, ya itu nggak usah dikosor. Tapi kalau kita mau nginap di sana, ya boleh dikosor. Nah, selanjutnya saat itu saya mengingat pernyataan Hazrat Masih Maud, ya, pada suatu kesempatan bahwa keadaan safar, ya, atau bepergian adalah ketika seseorang membawa sebuah tas, ya, dengan niat untuk bepergian. Dan karena perjalanan saya bukan jenis itu, ya, dan di waktu itu juga saya telah pulang. Yang beliau nggak nginap di Leicester. Maka saya tidak mengkosor sholat. Beliau kan pulangnya setelah sholat Isya tadi itu, ya. Karena beliau sholat Isya secara penuh, ya, tidak dikosor. Nah, selanjutnya suatu keharusan untuk menempatkan di pelupuk mata kita sabda Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan-perbuatan itu dinilai berdasarkan niat-niatnya. Jika itu ada pada pandangannya, maka ia takkan menjerumuskan diri ke dalam banyak kesulitan. Ya, sebagaimana juga ia tidak memanfaatkan kemudahan-kemudahan melebihi dari yang seharusnya. Melainkan tujuan perbuatannya ialah pelaksanaan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini beliau, jadi safar itu sebenarnya sederhana, ya. Jadi kalau kita keluar dari rumah kita membawa perbekalan, ya, untuk menginap beberapa hari, itu sudah disebut dengan safar. Tapi di sini beliau tadi perjalanan yang ke Leicester itu, ya, meresmikan masjid, ya, kan itu tugas sebenarnya kan. Nah, tapi karena masih
terjangkau oleh beliau, ya sehingga beliau tidak melaksanakan sholat qashar, ya, tapi sholat penuh. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ya kita nanti bisa kita lanjutkan bahasan ini karena masih banyak ya yang perlu kita ketahui untuk menjadi pelajaran kita semuanya. Ya. Karena ini sebenarnya dalam khutbah ini beliau sudah menyampaikan ada nggak tahu sekarang udah diterjemahkan oleh Dewan Naskah atau belum ya. Ada fikih al-masih. Ya. Jadi fikih al-masih maksudnya yang sudah dibukukan oleh Nazarat di Rabuah, yaitu berkenaan dengan masalah-masalah fikih yang dijelaskan oleh Masih Maud di berbagai kesempatan. Dan memang itu sebenarnya harus dimiliki oleh kita ya sebagai anggota jemaat. Jadi fikih Masih Maud itu seperti apa? Nah, jadi kalau fikih ini kan berkenaan dengan keseharian. Seperti tadi sholat di perjalanan atau safar itu seperti apa, ya puasa dan lain sebagainya. Karena tadi juga beliau menyampaikan bahwa mazhab saya ya atau keyakinan saya menurut beliau adalah manusia itu jangan menempatkan dalam kesulitan. Nah, jadi intinya ambillah kemudahan itu ya dari syariat, ya. Bukan syariat itu malah membelenggu kita atau menyusahkan diri kita. Ya, demikian, baik kita tutup dengan doa. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita, kesehatan dan kekuatan. Ya mungkin ini untuk pagi ini kita cukupkan sampai jam 6 ya. Karena untuk Pinus saya akan persiapan untuk kerja bakti ini dengan masyarakat sekitar Pamulang Timur. Bagi Bapak Ibu yang bisa merapat ke Pinus ya dipersilakan ya untuk bisa berpartisipasi dengan masyarakat di sekitar kita ya supaya kita terlihat ya bukan show, bukan pamer ya, maksudnya supaya kita terlihat ada andilnya juga kita di masyarakat di sekitar kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan begitu ya mereka lambat atau cepat atau lambat ya mereka akan bisa menerima keberadaan jemaat ya di Pamulang ini insyaallah. Amin. Baik, doa dimulai. A'udzubillahi Iya, kenapa? Allahumma sholli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a la haula wa la quwwata illa billah. Amin Allahumma. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Subagio, Bapak. Ya. Maaf nih, Rob itu semalam minta saya untuk MC pagi ini. Tapi tadi saya telat 2 menit. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya. Yang kedua mungkin ini komentar dan ada pertanyaan optimasi terkait tadi tanwir itu di dalam ya di kepala pikiran. Yang kedua kolbu hati di dalam juga yang tentu orang lain tidak bisa melihat ya, hanya diri sendiri. Nah yang itu di dalam. Nah boleh juga mungkin bisa kita sebut sebagai inner ya di dalam.
Nah, yang berikutnya kaitan dengan ini, Pak. Tadi kan suudzon berprasangka negatif ya, buruk, dan Ah, husnuzon positif. Kalau saya apa ya? Ini berat tarbiyat ini, Pak. Satu tentang ungkapan itu ya, yang dikeluarkan itu husnudon atau suudon. Tapi kalau tanwir atau kolbu itu sifat atau bukan sikap juga, tapi pikiran. sifat lah di dalam. Maksud gini, Pak, itu ada kaitan mungkin ya, kelihatannya sih terkait. Hmm. Kalau kita Ya, berpikiran tanwir kita tidak bagus, keluar juga lah suudzon ya. Sebaliknya ya, kalau bagus, berarti eh, husnudon, husnuzon. bersikap, Ah, berperilaku lah, berperilaku. Nah, ya, mungkin satu lagi Pak penting, eh, seringkali kita, ya saya lah, mungkin kan ada satu pesan itu, jangan melihat atau mendengar apa yang siapa yang mengatakan, tapi ya betul. dengar apa yang dikatakan. Nah, seringkali kita Ah, menempatkan, karena dia itu orang yang katakanlah negatif, orang yang sulit dipercaya, orang yang hmm. buruk lah gitu. Sehingga Ya, kata-katanya pun sering kita menyikapi tidak baik juga, padahal hmm. belum tentu gitu kan. Nah, itu aja. Benar nggak pernyataan sahabat? Itu aja. Ya betul Pak. Jadi memang sangat sangat berkaitan ya. Kalau di dalamnya itu baik, maka akan keluar baik kan gitu. Tapi kalau di dalam di dalamnya tadi nggak baik, ya pasti yang keluar pun tidak baik kan. Karena pikirannya sudah nggak baik, ya berarti perilakunya pun tidak akan baik kan. Itu kalau dalam pikirannya baik, sudah bersih, hatinya juga bersih kan itu. Sehingga yang akan muncul ya perilaku itu kan iman itu dalam hati ya. Tetapi di apa dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi antara perbuatan dengan hati itu ada hubungannya sebenarnya kan itu. Jadi kalau hatinya itu baik, ya maka perbuatannya akan baik. Tapi kalau hatinya itu jelek, ya dan pikirannya jelek, ya maka perbuatannya pun bisa dipastikan akan tidak baik juga kan. Nah, itulah yang mempengaruhi manusia ya. Eh, Sehingga kan di dalam filsafat kan nafsu amarah itu kan senantiasa mengajak manusia atau membawa manusia itu kepada keburukan. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita ya bisa mengendalikan itu ya nafsu amarah atau nafsu rendah itu ya maka kita akan beranjak ya kepada eh, nafsu lawamah kan itu yang menyesali dari perbuatan itu dan kemudian akan naik lagi kepada nafsu mutmainnah kan gitu. Ya, sehingga nanti akan muncul akan terrefleksikan dalam perbuatannya itu hal-hal yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta yaitu Allah Ta'ala. Udah jam 6, Pak, lewat 1 menit. Ya Pak, mungkin kita cukupkan sampai Ya, di sini saja dulu. Perlu ya. dilanjutkan kembali. Jazakumullah semuanya.